belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf Ibu untuk memberikan pembinaan lagi terhadap para guru binaan semua terkait dengan RPP yang sudah diinput dan dijalankan oleh guru-guru kita yang hebat-hebat. Dan kita jumpai ini pertama ini kita lihat cek dari Google Form yang sudah mengirim. Nah, baru 4 orang Bapak Ibu. Dari sekian guru baru 4 orang yang ready RPP untuk pertemuan pertama. Ya, RPP untuk TP pertamanya. Dari Ibu Yuswinda, Hajah Siti Aida, thank you. Rahmatullah, Salma Al-Farisi, 2 dari MTSN 5, 2 dari Duafa. Tepuk tangan dulu untuk yang sudah menginput. Oke, langsung aja kita tuju ini Pak Rahmat yang kemarin mau diobservasi tapi diwakilkan oleh Ibu Riza dan Kepala Madrasah. Walaupun begitu Ibu akan evaluasi Pak Rahmat lewat Google Form saja. Ya, mohon maaf Pak Rahmat karena waktu itu Ibu sebetulnya memberikan apa saja warning bahwa guru-guru itu harus siap selalu untuk membelajarkan siswa. Besok Ibu ke madrasah gitu kan. Nah, artinya besoknya itu bisa besok gitu. Nah, jadi itu bahasa diplomatis. Tapi walaupun nggak datang sudah diberikan amanah kepada Bu Riza sama Pak Kepala. Apakah beliau masuk atau tidak ya? Nanti hasilnya bisa diinput lagi di hasil supervisi karena supervisi wajib. Ini baru hasil dari untuk semester ya. Oke, kita langsung saja, banyak-banyak cerita kita. Kita ambil dari CP ATP Pak Rahmat. Nah, ini analisis tujuan pembelajaran. Katanya sudah pakai aplikasi ya. Apakah aplikasinya ini sesuai dengan CP? Yang jelas kita melihat CP, yaitu yang dari pusat yaitu CP. Masalah rumusan itu memang diberikan kepada guru, tapi guru sudah pakai aplikasi. Kita juga harus melihat dan mengevaluasi dari yang dibikin oleh para guru. Yang jelas standar kita adalah capaian pembelajaran. Nah, mari kita cek dari CP-nya bunyinya. Yang paling penting sekali dilihat di CP itu adalah KKO ya. Apa aja KKO yang tertulis di CP Ibu garis dulu. Untuk bilang berpangkat ini memiliki kemampuan membaca, menulis, membanding, bilangan bulat, bilang rasional, bilang desimal, bilang berpangkat, menerapkan. Ya. Kemudian memberikan estimasi, menyelesaikan masalah. Jadi mulai dari level berpikirnya dulu membaca, menulis, membanding, menerapkan, memberikan estimasi, menyelesaikan masalah. Terus untuk transformasi, murid dapat melakukan transformasi tunggal, refleksi transaksi, titik, garis, dan bangun datar pada bidang koordinat. Nah, ini melakukan.
menggunakan. Terus kemudian murid mampu memiliki menjelaskan. Dah. Intinya Bapak Ibu harus garis dulu KKO-nya baru materinya. Nah, materinya kan udah diurut nih. Nah, yang penting CP ini sesuai nggak dengan di kurikulum? Urutan bahasanya, itu yang penting. Nah, yang Bapak Ibu yang mengolahnya, ini masuk yang mana, ini masuk yang mana gitu kan. Tapi CP nggak boleh dirubah. Nah, kalau saya lihat bahasanya itu membaca, menulis. Nah, kita lihat dari hasil kemudian kompetensi membaca, membanding, menerapkan. Nah, ini juga diurut. Kalau mau mengurutkan kompetensinya, mulai dari level bawah dulu. Membaca. Setelah membaca, membanding. Setelah membanding, menerapkan. Mana dulu membanding dari apply dulu, menerapkan dulu, baru membanding. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Nah, ini baru evaluasi, ini nomor 4. Jadi tetap kita mengurutkannya sesuai dengan level berpikir. Ya Pak Rahmat. Nah, ini sedikit aja kita perbaiki. Nomor 2 jadikan 3, 3 jadikan 2. Nah, itu baru terurut dia. Oke, lingkup materinya berpangkat bulat, positif, sifat-sifat. Nah, mana yang TP? Murid mampu menulis. Ini terpotong gimana caranya ini? Mana lihatnya ini? Murid mampu menulis dan membandingkan. Murid mampu membaca dulu, menulis. Nah, yang penting saya lihat ini aja. Ya, urutannya ini, membaca dulu ya. Urutannya membaca. Nah, program semesternya juga diurut nanti berdasarkan urutan. Jadi ini TP1. Jadi TP-nya ini sesuai aja dengan ini. Kompetensinya berapa? Kompetensinya membaca dan menulis. Membaca atau menulis? Membaca dan menulis. Oke, kita satukan. 1 TP 1 KKO. Ya, 1 TP 1 atau membaca dan menulis kita jadikan 1. Jadi ini TP 1. Ini TP 2. Ini TP 3. Ini TP 4. Jadi ada 4 TP. Untuk bilangan berpangkat ada 4 TP. Itu aja urutannya. Masukkan ke program semester. Jadi TP pertama membaca dan menulis bilangan berpangkat. Itu TP 1. Nah, cuma ini saya nggak bisa baca ini. Murid mampu baca, dah dibikin lagi. Nggak usah perlu banyak-banyak. Jadi TP itu adalah tujuan pembelajaran tanpa kompetensi. Ini yang dipecah ini. Nah, tujuan pembelajaran tambah kompetensi. Murid mampu membaca dan menulis bilangan berpangkat. Kemudian murid mampu membandingkan bilangan berpangkat. Nah, begitu kan? Jadi ada 4 TP untuk bilangan bulat. Ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, kalau kita selesaikan itu cepat habis pembelajarannya. Nah, jadi untuk TP ini ada 4 kali TP, 4 TP ini. Ini ada 5 TP, 9. Ini ada 13 TP. 13 TP bagi 1 semester. Ya. Nah, tapi ini belum tentu benar ini. Kalau ini saya cek ini. Melakukan. Kemudian menggunakan. Hanya 2 KKO. Jadi jangan ditambah-tambah. TP-nya dari CP. Jangan ditambah-tambah. Ditambahnya nanti di IKTP ya. Saya ulangi lagi. TP itu kompetensi yang ada dalam CP. Jangan ditambah, jangan dikurang. Untuk menambahnya nanti di indikator tujuan pembelajaran. Jadi berapa TP yang ada di sini, berapa kompetensi ada di sini, ya itu aja tipnya jadi TP. Ini kompetensinya 2 nih. Nah, 2 saja. Nah,
Jadi kita hitunglah, ini 5, ini 2, nah 7 tuh kan. Terus ini 1 menjelaskan menggunakan, berarti ada 9 TP yang pas itu. 9 TP 1 semester. Bagilah itu Juli, Agustus, September, kurangi dengan minggu yang tidak efektif. Dah, sampai Desember selesai dia. Itu cara baginya. Jadi enggak boleh ditambah-tambah. Karena ini karena pakai aplikasi tambah-tambah pula ini, ya. Jadi kalau ini CP jadi aja TP. Boleh seperti ini tapi nanti ribet. Oke. Sebetulnya saya memberikan tuh sebetulnya yang lebih efektif ya. Kadang-kadang ini banyak yang meribet-ribetkan. Tuh Pak Rahmat, dah kita lihat ke RPP-nya. RPP-nya nih Canva ya. Thank you. Nah, dari RPP ini kreatif inovatif. Yes, good. Cuma kita lihat tujuan pembelajaran. Murid mampu membaca dan menulis dijadikan 1 TP. Oke, kita terima. Cuma membandingkan jangan dimasukkan lagi. Membandingkan TP 1 lagi. Kalau tidak cepat habis pembelajarannya. Diinkludkan semua. Jadi 1 TP itu ada 1 kompetensi. Murid mampu membaca dan menulis, karena membaca menulis ini beriringan ya. Jadi kita satukan aja, murid mampu hanya membaca dan menulis. Atau menulis saja diambil. Karena kita mau mengaruhkan jadi indikator. Nah, gitu. Jadi ini enggak usah apa? Jadi ini yang kita pakai itu membaca, menulis, ya jelas nanti ada membaca. Jadi murid mampu membaca dan menulis bilangan bulat. Itu aja tujuannya dulu. TP berikutnya baru membanding. Dah, kita ambil TP urutan menulis nih ya, tujuan kita. Jadi indikator pertama membaca. Oke. Membaca level C2. Nah, menulis nih levelnya C berapa? Jadi tujuan kita setelah membaca apa? Kemudian akhirnya dia bisa menulis. Itu aja. Nah, besok baru mereka murid baru membanding. Tetap juga ini dengan materi yang sama. Itu Pak Rahmat. Jadi 1 TP ide itu kompetensinya cuma 1. Murid mampu membaca atau membaca saja kan mungkin. Jadi murid mampu membaca dan menulis. Jadi tujuan pembelajarannya yang di akhir diambil menulis. Setelah membaca apa lagi? Membaca kan level C2. Menulis C berapa? Nah, akhir capaiannya itu menulis. Itu aja dulu. Nah, ada selesai itu, baru besoknya membanding tetap dengan materi yang sama ATP berikutnya. Kalau enggak tuh capek selesainya ATP waktu. Makanya dibagi di program semester ya. Terus untuk kegiatan intinya untuk apanya? Yang kotak yang panjang ini DPL kreativitas kemandirian kolaborasi. Tema KBC cinta alam lingkungan serta cinta ilmu. Oke. Model pembelajarannya mana? Model pembelajarannya discovery atau PJBL. Nah, jadi ada kan model pembelajaran itu. Discovery, PJBL, PBL, inquiry. Nah, kan itu sudah saya kirim tuh kan. Tolong disesuaikan nanti dengan tujuan pembelajaran. Jadi karena tujuan pembelajarannya membaca dan menulis, nah masuk apa dia? Model pembelajarannya apa? Jadi model pembelajaran itu harus disesuaikan dengan TP. Oke? Nah, kita cek. Mengamati PPT ini 5M ya, scientific. Kita pakai yang scientific 5M. 5M ini standar ini dari K13 ini. Bisa masih dipakai sampai sekarang.
mengamati gambar, mengamati PPT. PPT-nya apa? Gambar. Buat mengamati gambar. Mengamati ayat. Mengamati video. Yang mau diamati apa? Karena waktu kita kan cuma 45 menit. Atau mengamati ada yang dilakukan anak misalkan. Itu tergantung dengan tujuan pembelajaran juga, tergantung dengan model pembelajaran juga. Kedua menanya. Ketiga menggali informasi. 1, 2, 3 menanya ya. Membaca lah ya. Membaca atau menggali informasi. Yang keempat baru mengerjakan tugas kelompok. Simpel aja kita. Tugas kelompok. Yang kelima mempresentasikan. Yang keenam baru refleksi. Nah, ini ciri-ciri deep learning ya. Jadi kenapa kita ambil satu kompetensi supaya deep learningnya tercapai. Kalau banyak-banyak nggak tercapai dia, mana yang kita tuju. Para mat, ini dasar sekali ini para mat. Jadi dalam merumuskan tujuan pembelajaran 1 TP 1 KKO. Ya. 1 TP 1 KKO. Murid mampu membaca dan menulis. Kita ambil tujuannya menulis. Membaca dan menulis. Membaca satu indikator akhirnya menulis. Nah, setelah itu selesai, baru besok masuk lagi. Murid mampu membandingkan. Murid mampu apa lagi yang ada dibikin di ATP itu. Itu yang deep learning. Kalau enggak ngacau dia. Susah anak menangkap pembelajaran kalau terlalu banyak kompetensi yang kita capai. Dan dia nak berurutan. Jadi tujuannya itu mengurutkan pembelajaran itu berjenjang. Biar anak mudah memahami. Bisa Bu, bisa sih bisa bagi anak yang tangkapannya tinggi. Kalau bagi anak yang tinggi, ini yang rendah langsung yang tinggi. Nah, jadi susah anak menangkapnya. Itu tujuannya RPP itu dibikin berjenjang. RPP itu sesuai dengan tujuan yang sudah digariskan kurikulum, tidak boleh ditambah. Ya, tidak boleh ditambah. Yang kita boleh uraikan itu adalah indikatornya, ya, menuju TP. Tapi tidak boleh pula lewat dari TP. Kalau TP-nya C1 ya C1 semua. Kalau TP-nya C4 1, 2, 3, ada 2, 3, 4. Nah, jadi kemampuan kita merumuskan itu yang paling penting sekali biar anak mudah memahami konsep. Nah, itu tujuannya. Cobalah kalau enggak. Tidak melalala. Nah, untuk waktu nih tolong diurut nih 5 menit ya kan. Waktu juga kita ukur di RPP ini. Makanya RPP siklus ini kalau menurut ibu nih, karena ibu yang bikin mungkin ya, udah terbaik. Tapi kalau orang bikin tentu dia pula yang terbaik kan. Kenapa? Pertama dia bisa ditayangkan lewat PPT. Yang kedua jelas, onggok-onggok aja leh. Yang ketiga, nah waktu juga kita bisa bagi 5 menit ya. 4JP ini enggak usah buat 4JP, kan kita tahu 4JP kita pelajaran kita. Tujuan kita adalah pembelajaran kita itu jelas ukuran waktunya 5 menit. Membuka 5 menit, menanya 5 menit. Nah, membaca 10 menit, 15 menit, kerja kelompok 15 menit. Nah, presentasi 15 menit, refleksi 5 menit. Nah, kalau presentasi tidak selesai boleh dilanjutkan minggu depannya. Yang jelas ini kita ukur dengan 45 menit. Presentasi diukurlah 45 menit. Satu pertemuan kan 45 menit. Tahu sudah berubah, saya tidak tahu. Nah, kalau tidak selesai supaya deep learning tercapai masih RPP ini juga, tapi kita lanjutkan pertemuan besoknya. Kita gali lagi anak-anak, kita kaitkan lagi, nanti mereka presentasi untuk melanjutkan yang kemarin. Jadi RPP ini bisa 2 kali pertemuan. 1 TP ini. Ya. Oke, kemudian materi ini YouTube. Coba kita klik. Hai sahabat, kita itu indah. Tahu cacing ini tak? Ini merupakan
Kenapa ke cacing perginya Pak Rahmat? Cacing ini hidup di tempat airan yang bersih dan ini merupakan indikator bahwa cair air. Kenapa ke cacing perginya nih? Lucu juga nih videonya. Sementara dia berbilangan berpangkat pergi ke cacing. Tolong diterangkan ya. Kemudian coba ini. Nah, ini juga. Kenapa YouTube IPA yang diambil? Loh, Pak Rahmat, ini nguji-nguji ibu atau gimana ini? Terus untuk membacanya bisa pakai link website. Kan banyak itu bahan-bahan di website. Saya masukkan linknya, cari aja di Google itu. Tentang apa ini? Tentang bilangan berpangkat. Nah, buku. Jangan YouTube semua, buku Erlangga, Kemendikbud kelas 9. Nah, halamannya yang penting. Iya, lihat dua halamannya, buku halamannya halaman berapa. Oke. Nah, refleksi perlu dibikin sini ya. Terus refleksi ini di slide. Jadi RPP ini cukup ini aja, kita mau nambah nanti di slide berikutnya. Sesuai format yang ada ya. Terus, nah ini mengamati ayat, nah ini ayatnya. Oke, mengamati gambar, ini gambarnya. Permasalahannya kenapa gambar IPA ini masalahnya? Nggak ada hubungannya dengan berpangkat saya lihat. Kemudian membaca. Nah, mana yang dibaca anak? Pengertian dan definisi, mana definisinya? Kemudian anak udah bekerja. Jadi kalau udah bekerja, anak menemukan konsep ketika mereka bekerja boleh. Menemukan konsep, baru mereka menemukan rumusan kan gitu kan. Nah ini dia. Nah berarti model pembelajaran Pak Rahmat adalah kalau menemukan konsep inquiry ya. Coba dicek. Kalau kita menemukan konsep anak dengan dia melakukan sesuatu, berarti dia inquiry atau discovery atau temuan. Ya, bisa jadi ini model pembelajarannya discovery atau inquiry. Karena Pak Rahmat berarti kegiatan intinya ini mengamati, menanya. Berarti mengamatinya enggak perlu gambar. Mengamatinya langsung aja anak bekerja. Jadi diamatinya langsung suruh anak melakukan. Setelah melakukan baru membuat pertanyaan pemantik. Baru diberi pertanyaan. Setelah diberi pertanyaan, berarti mereka sudah menemukan konsep. Tetap disuruh membaca. Setelah membaca, nah baru kita melakukan assessment, kerja kelompok. Nah setelah kerja kelompok, assessmentnya ini, anak mampu membaca menulis. Anak mampu membaca menulis. Jadi dengan metode pembelajaran dan tujuan pembelajaran juga belum nyambung Pak Rahmat. Kecuali nanti tujuan pembelajaran Pak Rahmat udah membanding, udah mengevaluasi, boleh nih. Jadi antara tujuan pembelajarannya hanya anak mampu membaca dan menulis. Nah, jadi kurang meloncat ya. Jadi simple aja, sederhana aja. Anak mampu baca. Jadi memang harus saintifik 5M tuh mengamati, menanya, membaca. Kemudian menjalankan tugas kelompok, kemudian baru mempresentasikan. Sudah selesai. Jadi tercapai tujuan membaca dan menulisnya. Ya kalau di sini nggak ada membacanya karena langsung anak bekerja. Jadi antara tujuan pembelajaran dengan model pembelajaran belum sesuai. Kemudian antara tujuan pembelajaran dengan indikator juga. Nah tujuan pembelajarannya ini deh, dan banyak ini juga belum. Hanya banyak kompetensinya. TP-nya dirumuskan 1 kompetensi. Membaca dan menulis 1. Nah banding besok. Udah saya ulang lagi ya. Kemudian baru diurut sesuai dengan tujuan pembelajaran menulis di akhirnya. Nah berarti dengan sendirinya asesmen ini nggak bisa kita pakai karena tujuan pembelajarannya hanya membaca dan menulis. Nah kalau di sini
bandingkan belum masuk dia, besok bandingkan. Begitu konsepnya para mat untuk merumuskan tujuan pembelajaran, indikator dan model pembelajaran serta kegiatan yang harus kita sinkronkan. Yang saya apresiasi Pak Rahmat udah kreatif. Cuma yang perlu diperbaiki adalah mendudukkan rumusan TP satu kompetensi, mendudukkan indikator tujuan pembelajaran, mendudukkan asesmennya, dan mendudukkan kegiatannya, alur kegiatannya sesuai dengan model pembelajaran. Kemudian sumber belajar itu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Jadi jangan YouTube-nya sampai pula IPA ya, sampai pula cacing. Nah, jadi belum sinkron ya, belum ada yang sinkron. Tapi kreativitasnya sudah bagus nih, langsung. Nah, jadi tujuan kita supaya anak itu konsepnya terurus, rumusannya itu konsepnya itu jelas, terurut, terukur, itu tujuannya. Jadi nggak hanya sekedar kreatif. Kreatif itu penting, tapi rumusan juga paling penting. Oke, Pak Rahmat, silakan nanti dikomentari ya. Pak Rahmat ini suka komentar juga, pasti di debat nih kenapa ya. Tapi kan sudah saya jelaskan. Kalau kurang paham didengar lagi yang saya jelaskan. Hanya itu masukan, kalau nggak mau merubah ya nggak masalah juga. Cuma kita sayang kalau konsep pembelajaran itu nggak terurut berdasarkan rumusan, model, media, sumber belajar, dan model pembelajaran dan asesmennya. Itu yang perlu kita dudukkan konsepnya. Nah, biar matematik numerasinya biar meningkat nanti ya, kan kemarin rendah ya kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.